Beberapa hari kemarin sampai ada pemuka agama lain jalan kaki ritual agama kemudian datang ke Indonesia, dipijitin, ada di bawah, biksunya ada di atas. Nah ini tentu juga diantaranya kalau kita tanya ya demi toleransi. Lantas kemudian sebenarnya kalau begitu batasannya di mana? Jadi jangan alergi dengan istilah kafir. Tapi tidak boleh juga istilah kafir digunakan untuk menghina orang lain, itu juga nggak boleh. Tapi jangan terus kemudian dihilangkan. Misalkan kafir digunakan menghina orang lain, ketemu, "Hai kamu kafir, kafir ya?" Itu kafir digunakan menghina, itu tidak boleh. Tapi saya pikir tidak ada orang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, makna toleransi beragama di dalam Islam atau tasamuh adalah sesuai dengan makna katanya, secara bahasanya adalah membiarkan, membolehkan seseorang berkeyakinan, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi beberapa tahun terakhir ini makna toleransi seringkali menjadi bias, bahkan dalam prakteknya kebablasan. Misalkan kita sering melihat praktek bukan hanya sekedar membiarkan, membolehkan, tetapi sudah ikut atau turut serta di dalam kegiatan atau syiar-syiar agama lain. Mulai dari ikut dalam mengucapkan selamat hari besar agama lain, kemudian ikut di dalam perayaan agama lain, masuk di dalam tempat ibadah agama lain ketika perayaan hari besar mereka. Kemudian ada lagi praktek doa lintas agama, masing-masing pemuka agama berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing di satu tempat. Kemudian ada lagi praktek salam lintas agama, ya. Jadi umat Islam selain mengucapkan assalamualaikum sebagai pembuka, ditambah dengan salam-salam dalam agama lain yang tentu memiliki makna teologis itu. Kemudian bahkan ikut merayakan perayaan agama lain. Itu juga seringkali kita melihat dengan mudah sekali fakta itu bisa kita dapatkan. Bahkan dulu beberapa waktu 2 tahun kemarin atau 3 tahun ya, ada film yang mau ditayangkan dengan judul The Santri, menampilkan santri masuk ke gereja dalam perayaan agama mereka dengan membawa tumpengan di tempat ibadah agama lain. Bahkan juga beberapa waktu terakhir ada sampai istilah menghapus terminologi kafir. Jadi orang kafir tidak boleh disebut kafir, mereka non-muslim disebut muatonah dan lain sebagainya dengan berbagai macam argumentasi yang mereka sampaikan ya. Itu semua demi toleransi ya, demi toleransi. Sehingga tidak boleh disebut kafir ya. Padahal kafir itu adalah istilah. Istilah dalam agama Islam artinya orang yang menutup diri, menolak dari agama Islam. Di agama lain juga punya istilah masing-masing yang maknanya sama dengan makna kafir. Nah, terus kemudian yang belakangan beberapa hari kemarin sampai ada pemuka agama lain jalan kaki ritual agama kemudian datang ke Indonesia, dipijitin, ada di bawah, biksunya ada di atas. Nah ini tentu juga diantaranya kalau kita tanya ya demi toleransi. Lantas kemudian sebenarnya kalau begitu batasannya di mana? Batasannya, kenapa menjadi bias dan cenderung kebablasan? Nah di sini ada tulisan
yang sudah lama sebenarnya, yang ditulis oleh Imam besar umat Islam, 10 prinsip toleransi. 1, jangan hina agama apapun, baik Tuhannya maupun ajarannya. Nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Nggak boleh menghina agama lain, tidak boleh menghina pemuka agama lain, tidak boleh. Jangan lecehkan pemuka agama manapun. Tidak boleh melecehkan pemuka agamanya. Menghina agamanya tidak boleh, menghina sesembahan mereka tidak boleh, menghina pemuka agamanya tidak boleh. Jangan ganggu ibadah umat agama apapun. Mengganggu nggak boleh, apalagi menteror. Kemudian jangan rusak tempat ibadah agama manapun. Mengganggu tidak boleh, mengganggu ibadah mereka tidak boleh, merusak tempat ibadahnya apalagi. Kemudian yang kelima, jangan paksa, ancam, teror, jebak umat agama lain untuk masuk Islam. Tidak boleh memaksa, mengancam, menteror, menjebak, tapi cukup mengajaknya kepada Islam melalui dakwah yang berakhlakul karimah. Kalau berdakwah mengajak nggak apa-apa, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian yang keenam, bantu umat agama manapun yang terkena bencana. Tolong umat agama manapun yang terzalimi. Menolong, tidak boleh pandang agama kalau menolong yang terkena musibah, terkena bencana. Ya, menolong urusan duniawi ya. Terus kemudian berniagalah dengan umat agama apapun dengan cara yang halal. Yang kesembilan, bekerja samalah dengan umat agama manapun untuk kebaikan dan kemajuan. Berikanlah semua hak umat agama apapun tanpa dikurangi. Ini 10 prinsip toleransi. Kemudian ada 5 batasan toleransi. 1, jangan campur adukkan akidah maupun syariat dengan agama lain. 2, jangan membenarkan agama lain. Ini kadang mulai menjurus, mengakui kebenaran agama lain sudah ada ini. Faham-faham yang mengajarkan semua agama sama, semua agama benar. Ketiga, jangan mengikuti perayaan hari besar agama lain, apalagi ibadahnya. Ini yang tadi kita singgung di awal ya. Jangan lakukan kawin beda agama. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan jadikan umat agama lain sebagai pemimpin di wilayah muslim. Ini tentu semuanya ada dasarnya, ada dalilnya, mau dari Al-Quran, hadis, kaul-kaul ulama. Yang kemudian di sini selain ada 10 prinsip toleransi, juga ada 5 batasan toleransi. Kemudian masih tulisan Imam besar umat Islam, fikih Islam tentang istilah kafir. Setiap orang non-muslim disebut kafir. Kafir dalam ajaran Islam ada 4 macam. 1, kafir dhimmi, yaitu kafir yang hidup di negeri Islam dan menjadi warga negara muwatin yang baik. Jadi warga negara yang baik tinggal di negeri umat Islam, termasuk di Indonesia ini, menurut salah satu pendapat dianggap sebagai negeri Islam karena pernah dikuasai oleh umat Islam dan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, dan sebagian hukum-hukum Islam berlaku di Indonesia, sebagian besar ya. Maka orang kafir yang tinggal di Indonesia, warga negara yang baik, itu adalah kafir dhimmi. Jadi seorang warga negara yang non muslim itu disebut kafir dhimmi, tetap kafir istilahnya. Kemudian kafir mu'ahad, yaitu kafir yang hidup di negeri kafir dan antara negerinya dengan negeri Islam ada perjanjian damai. Ya, itu namanya kafir mu'ahad, kafir yang ada di negeri kafir, tapi antara negara itu dengan negara Islam itu ada perjanjian damai, perjanjian
untuk saling bekerja sama, perjanjian misalkan saling mengirim duta besar ya, kalau dalam konteks sekarang ya, untuk menjalin hubungan antara satu negara dengan negara lain, hubungan internasional. Kemudian kafir musta'man, kafir yang jadi warga negara kafir lalu dapat izin atau jaminan keamanan masuk ke negeri Islam, baik berupa visa atau izin tinggal atau suaka politik, dan mereka berkelakuan baik. Ini orang kafir yang sedang berkunjung atau berada di wilayah umat Islam secara resmi, masuk di wilayah negeri Islam dengan izin dan sebagainya, itu namanya kafir musta'man. Kemudian yang keempat, kafir harbi, yaitu kafir yang membenci dan mengganggu serta memerangi umat Islam. Dari keempat macam orang kafir tersebut di atas, hanya kafir harbi saja yang boleh diperangi dalam rangka untuk bela agama. Sedang ketiga macam kafir lainnya, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir harbi, tidak boleh diganggu harta benda dan jiwa raganya, bahkan wajib dilindungi dan dihormati. Nah, inilah fikih Islam tentang istilah kafir. Jadi jangan alergi dengan istilah kafir ya. Tapi tidak boleh juga istilah kafir digunakan untuk menghina orang lain, itu juga nggak boleh. Tapi jangan terus kemudian dihilangkan. Misalkan kafir digunakan menghina orang lain, ketemu, "Hai kamu kafir." Kafir ya? Itu kafir digunakan menghina, itu tidak boleh. Tapi saya pikir tidak ada orang seperti itu. Ya faktanya tidak ada orang seperti itu. Nah, tapi jangan demi toleransi terus kemudian istilah kafir dihilangkan, itu yang tidak benar ya. Nah, sahabat Messing Pasuruan, kemudian di sini ada tulisan larangan keras Muslim berkhidmat melayani biksu. Di sini NU garis lurus penerus dakwah Mbah Hasyim Asy'ari. Di sini dasarnya adalah dalam kitab Hasyiyah Jamal ala Syarhil Minhaj juz 3 halaman 456. Wa amma khidmatul muslim lil kafir fa haramun mutlaqan sawaun bi aqdin au bi ghairi aqdin kama syarrahu biha fi babil jizyah. Artinya, adapun hukum seorang muslim berkhidmat melayani orang kafir hingga merendahkan diri adalah haram secara mutlak, baik dengan akad atau tanpa akad, sebagaimana yang ditegaskan para ulama dalam bab jizyah. Syekh Sulaiman Al-Jamal, Hasyiyah Jamal ala Syarhil Minhaj juz 3 halaman 456. Nah, inilah sahabat Messing Pasuruan. Nah, tentu kita bisa berdebat, berdiskusi dalam persoalan ini ya, terkait dengan melayani biksu sampai memijit kaki, ada di bawah seperti itu ya. Kita mungkin masih bisa berdebat. Anda bisa saja berargumen, beralasan itu kan demi toleransi, itu demi menampilkan wajah yang Islam yang ramah dan sebagainya ya. Itu demi persatuan, demi macam-macam. Tetapi yang jadi pertanyaan besar, kalau Anda bisa bertoleransi, bisa ramah dengan orang kafir yang Anda sebut demi toleransi, demi kesatuan, persatuan, demi kedamaian dan sebagainya, tapi di satu sisi justru sering Anda tidak toleran kepada sesama umat Islam, Anda tidak ramah kepada sesama umat Islam hanya karena beda pemikiran, beda harokah. Anda tidak bisa ramah, tidak bisa toleran kepada habaib tertentu karena beda cara dakwah, beda cara amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan yang seperti itu yang tidak prinsip, bukan perbedaan usul. Lah yang dengan beda agama Anda bisa kok sampai mijitin kakinya, sampai menyambut sedemikian rupa, sampai masuk tempat ibadahnya dan sebagainya. Tapi justru kepada ulama-ulama, para ustadz, pendakwah yang beda harokah, beda pendapat, beda pemikiran, beda kelompok, beda madhab, seringkali justru tidak kita pernah
tidak pernah kita dengar narasi-narasi toleransi, toleran, narasi-narasi ramah dan sebagainya. Kenapa tidak kita kedepankan diskusi, tidak kita kedepankan silaturahmi, tabayun dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kenapa hal ini bisa terjadi. Jangan-jangan tolerannya ramahnya hanya kepada orang kafir, tapi kepada sesama muslim justru tidak toleran, justru keras, justru marah-marah. Ya, ini yang pertanyaan besarnya ya. Nah, inilah sahabat Messing Pasuruan, pertanyaan yang perlu kita menjadi PR kita bersama, apa yang sebenarnya terjadi dengan umat Islam ya. Padahal kan harusnya kan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Mana? Ruhama bainahumnya mana? Ini kok kebalik, ruhama ilal kufar kemudian asyidda 'alal muslim. Ya, jadi terbalik-balik ya. Jadi mestinya kan yang kita kedepankan itu adalah asyidda 'alal kufar. Keras dalam pengertian tegas, memegang prinsip ya, lakum dinukum waliyadin. Kemudian ruhama bainahum, berkasih sayang kepada sesama umat Islam. Nah, inilah sahabat Messing Pasuruan yang bisa kita bagikan sebagai bahan perenungan kita bersama agar ke depan sebelum kita ngomong kerukunan, ngomong persatuan, ngomong toleransi, bicara ramah kepada pemeluk agama lain, harusnya kita selesaikan dulu. Ayo ramah kepada sesama umat Islam, toleran kepada sesama umat Islam, saling tabayun kepada umat Islam, saling diskusi silaturahmi kepada sesama umat Islam yang berbeda pandangan, berbeda kelompok, berbeda pemikiran dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.